back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini kita akan bahas tentang partikel. Dan ini merupakan salah satu request video dari salah satu subscriber. Dan saya tahu rasanya teman-teman yang sekarang belajar tentang bahasa Jepang yang ada di Jakarta yang akan berangkat ke Jepang, ataupun teman-teman yang ada lagi di kampus yang sedang belajar sastra bahasa Jepang, gimana rasanya awal untuk mengenal partikel ini. Jadi partikel ini boleh dibilang memang kunci untuk masuknya grammar atau bumpo bahasa Jepang. Nah, kalau kita tidak fix di sini atau kita tidak mengerti tentang partikel, maka kedepannya akan susah belajar tentang bahasa Jepang. Tapi jangan khawatir, saya akan mencoba bahas sesimpel-simpelnya mungkin. Well, kita langsung saja ya. Saya akan bahas 14 partikel secara singkat dan mudah dimengerti. Partikel pertama adalah partikel wa. Partikel wa, kata kuncinya hanya dua. Satu, definisi. Yang kedua adalah penegasan. Yang pertama adalah definisi atau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah. Saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin desu. Kelar ya. Wa adalah definisi. Yang kedua adalah penegasan. Contoh. Minuman ini khasiatnya sangat bagus tapi harganya tinggi. Kono no mimono no hinsitsu wa karada no tame ii desu ga aji wa usui desu. Hinsitsu wa karada no tame ii desu ga aji wa usui desu. Kelar ya, untuk wa kelar. Satu adalah definisi, digunakan untuk definisi. Itu kalau kita artikan adalah, wa artinya adalah, dan yang kedua kita bisa gunakan sebagai penegasan. Oke, untuk partikel wa kelar ya. Partikel yang kedua adalah ga. Jadi partikel ini agak ribet, banyak sekali fungsinya, tapi saya akan memberikan 3 kata kunci. Yang pertama adalah menjelaskan keberadaan. Ada atau tidak makhluk hidup atau benda mati. Keberadaan. Yang kedua adalah tentang kata sifat. Kata sifat. Dan yang ketiga adalah kata yang harus dihafal yang memang berpasangan dengan ga ini. Jadi kita bahas satu-satu lah. Satu itu adalah keberadaan. Dalam kelas ada 10 orang mahasiswa. Kurasu ni junin gakusei ga junin imasu. Dalam kelas ada 10 mahasiswa. Kurasu ni gakusei ga junin imasu. Itu tentang keberadaan dan ketidakberadaannya. Kemudian, ini ya contoh ya. Kono dalam tas ini ada kabel. Dalam tas ini ada kabel. Kono kabang no naka ni kaburu ga arimasu. Ingat ya, imas benda hidup dan arimas adalah benda mati. Kono kabang ni kaburu ga arimasu. Dengan karet. Oke, kelar itu keberadaan. Dan yang penggunaan atau kata kunci kedua adalah semua kata sifat. Watashi ga kirei desu. Contoh ya. Contoh, watashi ga kirei desu, saya cantik, atau bunga ini cantik. Kono hana ga kirei desu. Watashi no hana, kore hana ne mijikai desu. Hidung saya pesek. Watashi no kami ga nagai desu. Jadi semua kata sifat, nagai, panjang, pendek, cantik, jelek, itu semua kata sifat itu akan menggunakan ga. Dan definisi ketiga adalah benda-benda kata-kata yang harus berpasangan dengan ga yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah kata suka. Kata suka. Contoh ya, saya suka kamu. Saya menyukai semua tentang kamu. Anata no koto ga suki desu. Anata no koto ga suki desu. Saya suka ramen. Watashi wa ramen ga suki desu. Saya suka mie instan ya. Watashi wa ramen ga suki desu. Atau saya tidak suka durian. Watashi wa durian ga suki ja arimasen. Yaitu kita ingat ya, itu suka. Yang kedua, kata yang berpasangan dengan ga adalah mengerti atau wakarimasu. Eigo ga wakarimasen. Nihongo ga wakarimasen. Saya tidak mengerti bahasa Jepang. Nihongo ga wakarimasen. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Eigo wa wakarimasen. Saya mengerti bahasa Korea. Apa ya Korea? Kankokugo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Korea. Saya mengerti bahasa Indonesia. Indonesia go ga
wakarimasu. Dan yang selanjutnya adalah kata yang harus berpasangan adalah dekimasu. Dekimasu artinya kata bisa. Jadi seperti ini. Contoh ya, saya bisa bernyanyi tapi sedikit ya. Utaga skoshi dekimasu. Utaga skoshi dekimasu. Atau saya bisa berbahasa Jepang tapi sedikit doang, atau ya nggak perlu sedikit aja sih. Nihongo ga dekimasu. Jadi itu ya, jadi kata-kata yang berpasangan itu adalah yang pertama adalah kata suka atau tidak suka, kemudian kata mengerti atau tidak mengerti, wakarimasu atau wakarimasen, dan yang ketiga adalah kata dekimasu atau dekimasen. Kelar untuk partikel ga, tidak usah ribet-ribet hafal yang lain, itu saja intinya karena itu yang paling banyak dipakai. Partikel yang ketiga adalah ka. Ini ga paling gampang ya. Itu dua kata kunci adalah ka ini tentang bertanya. Ka ini bertanya, apakah? Bukan apakah sih, pokoknya yang pertama kata kunci digunakan untuk bertanya, dan yang kedua digunakan untuk mengajukan pilihan. Itu aja yang diingat tentang partikel ka. Contoh, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Anata wa donata desu ka? Anata wa donata desu ka? Kamu siapa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Jadi pakai tanya ya. Yang kedua untuk mengajukan pilihan. Contohnya, kamu suka mangga? Kamu suka semangka atau melon? Suika ka? Meron ka? Dochi ga suki desu ka? Ka lagi di belakangnya, karena kata tanya kan yang tadi. Kamu suka mangga? Kamu suka semangka atau melon? Melon ka? Suika ka? Dochi ga suki desu ka? Kelar, itu aja lah untuk ka ini untuk pertanyaan dan mengajukan pilihan. Kelar ya untuk partikel yang ketiga. Partikel selanjutnya partikel o. Jadi ini partikel yang paling gampang. O ini selalu digunakan penghubung atau ada di tengah-tengah antara objek dan kata kerja. Jadi teman-teman harus mengerti apa itu objek dan apa itu kata kerja. Kalau tidak mengerti dua ini tidak akan bisa mengerti partikel o. Jadi objek itu seperti apa sih? Kayak ini objek ya, buku, kemudian gelas, itu kan objek, kemudian minuman, itu kan objek kan. Objek apa sih lagi? Hamburger, itu semua objek kan. Terus kata kerja kan tadi, ini ada di antara objek dan kata kerja. Kata kerja itu ya kata kerja, makan, kan kata kerja, minum, berjalan, kemudian semua itu kata kerja. Terus kita bikin kalimat ya, saya makan hamburger. Hamburger kan objek ya, hambagu o tabemasu. Kelar ya, simple ya. Ocha o nomimasu. Ocha, minuman ini ocha ya. O nomimasu. Kemudian apalagi ya? Kami o tokasimasu. Kami, watashi no kami. Ini artinya apa sih? Rambut ya. Kami, saya menyisir rambut. Kami o tokasimasu. Kelar ya. Untuk o ini paling gampang. Pokoknya di antara objek dan kata kerja. Kelar. Partikel selanjutnya partikel no. Ini juga partikel paling gampang. Ini artinya kepunyaan. Kata kuncinya adalah kepunyaan. Itu saja yang perlu diingat. Contoh ya. Watashi, ini buku saya. Ini buku saya. Watashi no hong desu. Ini remote saya. Watashi no remokong desu. Anata no remokong janai desu. Terus apa lagi ya? Watashi no suami saya. Watashi no danna desu. Watashi no imoto desu. Watashi no heya desu. Semua tentang kepunyaan. Tetapi bisa juga digunakan untuk menerangkan satu kata. Contoh, guru bahasa Inggris. Nihongo, ego no sensei desu. Guru bahasa Jepang. Nihongo no sensei desu. Kelar, untuk partikel no kelar ya. Jangan susah-susah. Partikel selanjutnya adalah partikel ni. Nah, partikel ni ini yang mempunyai banyak sekali fungsi yang bikin kepala jadi bingung. Tapi saya akan memberikan yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama adalah ni ini bisa diartikan kata penghubung di dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa ada di dalam ruang kelas.
Gakusei wa kurasu ni imasu. Jadi jangan bingung dengan ga tadi ya. Boleh pakai ga, boleh juga pakai ni. Itu tidak salah, dua-duanya bisa digunakan ya. Gakusei ga kurasu ni imasu. Boleh juga ya. Jadi kurasu ni gakusei ga imasu. Jadi itu boleh gunakan di. Bisa juga letakkan di sini. Kono remokon wa koko ni oite kudasai. Kono remokon wa koko ni oite kudasai. Itu kata di. Yang kedua digunakan dalam penggunaan waktu. Saya akan pergi ke taman pada jam 1. Ichiji ni koen ni ikimasu. Ichiji ni koen ni ikimasu. Besok saya akan pergi ke kelas jam 7. Shichiji ni kurasu ni ikimasu. Shichiji ni kurasu ni ikimasu. Itu penggunaan waktu ya. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah kepada. Saya hanya bicara kepada kamu. Saya hanya membicarakan hal ini kepada kamu. Anata dake ni hanashite imasu. Anata dake ni hanashite imasu. Jadi itu hanya yang perlu diingat. Banyak sekali, tapi teman-teman akan mengerti seiring belajarnya bahasa Jepang. Tetapi teman perlu ingat adalah satu, untuk menyatakan kata di, yang kedua penggunaan dalam waktu, dan yang ketiga itu digunakan kepada siapa kita berbicara. Oke, kelar. Partikel selanjutnya partikel D. Jadi partikel D ini kata kuncinya juga saya berikan 3 yang paling umum. Yang pertama adalah D ini bagaimana kita melakukan sesuatu. How, bagaimana kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah di mana, bukan cuma dia, di mana. Itu artinya kita menggunakan D. Yang ketiga adalah penyebab. Contoh yang pertama, dengan apa kita melakukan sesuatu. Saya ke sekolah menggunakan mobil. Kuruma de gakko ni ikimasu. Kuruma de gakko ni ikimasu. Apa lagi ya? Hikoki de kuni ni kairimasu. Jadi saya naik pesawat, saya naik fune de kuni ni kairimasu. Yaitu menggunakan dengan apa kita melakukan sesuatu ya. Spoon de gohan o tabemasu. Jadi saya menggunakan sendok makan. Atau menggunakan tangan. Te de gohan o tabemasu. Jadi de ini bisa digunakan menjelaskan dengan apa kita melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah tentang di mana. Hari ini kita akan mengadakan party. Kita adakan di mana. Tanjobi no Merin no tanjobi party. Doko de okonaimasu ka? Merin no heya de okonaimasu. Di rumahnya Merlin. Kita buat di restoran. Restoran de okonaimasu. Atau kita buat di sekolah. Gakko de okonaimasu. Jadi itu di mana? Itu penggunaan de bisa di mana. Dan yang ketiga adalah penyebab. Dia meninggal karena penyakit gula. Tonyobyo de shinimasu. Dia meninggal karena penyakit gula. Tonyobyo itu penyakit gula ya. Kemudian corona de shinimasu. Dia meninggal karena corona. Atau jiko de shinimasu. Dia meninggal karena kecelakaan. Seperti itu. Hanya itu yang perlu dihafal. Sebenarnya masih banyak, tapi yang paling umum adalah ini dan jangan bingung. Oke, kelar. Partikel selanjutnya ada partikel to. Partikel to ini paling gampang. Artinya adalah dan atau dengan. Jadi partikel ini semua kata penghubung ya. Saya dan pacar saya pergi ke Eropa. Watashi to karesi Eropa ni ikimasu. Saya dan adik saya pergi ke pasar. Watashi to imoto supa ni ikimasu. Itu to ya, jadi gampang. Atau Indonesia dengan Jepang dari dulu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nihon to Indonesia mukashi kara kanke ga fukai desu. Kelar ya. Nihon to Indonesia mukashi kara kanke ga fukai desu. Jadi kelar ya. To ini dan atau dengan. Kelar. Partikel selanjutnya adalah partikel mo. Partikel mo ini kata kuncinya adalah juga dan maupun. Juga dan maupun. Jadi dua, juga. Yang kedua, maupun. Contoh yang pertama juga.
Kalau kamu bisa, saya juga bisa deh. Oh, nggak bisa ya. Kalau kamu pergi, kalau kamu pergi, saya juga pergi. Anata wa ikeba watashi mo ikimasu. Anata wa ikeba watashi mo ikimasu. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Anata wa dekireba watashi mo dekimasu. Ya seperti itu ya. Jadi mo itu watashi mo, saya juga bisa. Bisa. Saya juga. Intinya juga. Kelar ya. Yang kedua adalah maupun. Ayah sih, mama maupun bapak semuanya sehat. Haha, haha mo, cici mo, aikawarasu genki desu. Cici mo, haha mo, aikawarasu genki desu. Ataupun bilang ini, mau semangka ke ataupun melon, balik lagi semangka melon, mau semangka ke mau melon ke, saya suka. Meron mo suka mo suki desu. Jadi seperti itu bisa penggunaannya, kelar ya, bisa dipakai juga ataupun menggunakan untuk dua kata, menjelaskan untuk dua kata. Mo, saya pun juga suka, saya juga, seperti itu ya. Partikel selanjutnya ya partikel ya. Jadi partikel ya ini sama dengan mo, tapi kalau mo itu hanya menggunakan sampai dua kalimat atau dua objek ya untuk penghubung dua kata. Tapi kalau ya ini boleh lebih dari dua kata, boleh sampai tiga ya. Contoh, mau melon, mau semangka lagi ya, melon, semangka, ataupun durian, semuanya saya suka. Meron ya, suka ya, durian ya, sembu suki desu. Atau saya beli sepatu, saya beli baju, saya juga beli buku. Apa tadi ya, sepatu ya, kutsu ya, fuku ya, ulang ya, kutsu ya, fuku ya, hong ya, kaimashita. Doko de, di mana? Di matahari de, kutsu ya, fuku ya, hong ya, kaimashita. Jadi kelarnya itu penghubung sama dengan mo tadi, tapi ini lebih bukan dengan mo ya, tapi penghubungnya itu digunakan lebih dari dua kata. Clear, jangan pikir susah-susah, itu saja yang diingat untuk partikel ya. Partikel selanjutnya ada partikel kara. Kara ini artinya tiga. Yang pertama adalah kara, artinya dari. Yang kedua adalah dari atau sejak. Yang ketiga adalah karena. Oke, yang pertama adalah dari. Saya keluar dari kamar ini. Watashi wa kono heya kara demasu. Watashi wa kono heya kara demasu. Kemudian yang dari atau sejak. Mulai besok, sekolah berhenti sejak bulan lalu karena corona. Sekolah berhenti sejak bulan lalu karena corona. Gakko wa sengetsu kara shimarimasu. Corona no seide desu. Corona de, atau bisa juga begini ya, kita balik ke partikel de tadi ya, penyebab. Ingat ya, de tadi itu penyebab. Corona de sengetsu kara, sejak bulan lalu. Sengetsu kara gakko ga shimarimasu. Ataupun yang ketiga, bukan yang ketiga ya, yang kemudian mulai besok gakko berhenti. Asta kara gakko ga shimarimasu. Asta kara gakko ga shimarimasu. Kemudian yang ketiga adalah karena. Karena lapar, saya pingsan. Saya lapar. Onaka ga suite kara iki ga kiremashita. Onaka ga suite kara iki ga kiremashita. Onaka ga suite kara iki ga kiremashita. Karena apa lagi ya? Karena sakit saya tidak pergi ke sekolah. Byoki kara gakko ni ikemasen. Byoki kara gakko ni ikemasen. Kelar ya, kelar untuk kara. Partikel selanjutnya, partikel kedua terakhir adalah made. Made ini artinya sampai. Contoh, sampai kapan kamu tinggal di Jepang? Itsu made nihon ni imasu ka? Merlin, sampai kapan kamu ke Jepang? Itsu made nihon ni imasu ka? Sampai tahun depan. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga dibilang sampai ini saya berjalan dari sekolah sampai ke station. Watashi wa gakko kara station made arukimasu. Watashi wa gakko kara station made arukimasu.
kelar ya. Untuk kare dan made itu biasa pasti sering digunakan dalam satu kalimat, mereka selalu berpasangan. Dan partikel yang terakhir adalah partikel yori. Hari ini lebih panas daripada kemarin. Hari ini lebih panas daripada kemarin. Kyou wa kino yori atsui desu. Kyou wa kino yori atsui desu. Atau bilang, dia lebih tinggi daripada saya. Kare wa watashi yori sei ga takai desu. Kare wa watashi yori sei ga takai desu. Bisa juga dipakai yori ini sama dengan kara dalam pengertian dari. Jadi angin bertiup dari utara ke selatan. Angin bertiup dari utara ke selatan. Atau angin bertiup dari utara. Kita yori kase ga fukimasu. Kita yori kase ga fukimasu. Jadi semoga penjelasan yang sesimpel-simpelnya ini teman-teman boleh mengerti. Jadi sebenarnya teman jangan bingung di dalam belajar partikel ini. Ingat saja apa yang saya sudah bilang tadi, itu kebanyakan akan dipakai dalam bahasa Jepang dan kebanyakan muncul dalam ujian-ujian N4 dan N5. Jadi jangan pikir partikel itu sulit, jangan buat mereka terkucak-kucak dalam otak. Ingat saja sesimpel mungkin dan saya rasa teman-teman akan bisa mengerti tentang partikel ini sehingga teman-teman bisa lanjut ke dalam grammar atau bumpo. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan request video. Kalau ada request video saya akan buat. Dan kalau ada yang tanyakan silahkan DM saya di IG ini. Silahkan, saya akan pasti balas. Boleh juga di komen. Dan jangan lupa like, share, dan follow IG saya. Oke, bye-bye. God bless you.